Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Romanus. Juga bersama dua narasumber kita yang sangat spesial. Ada Romo Roni dan ada Oma Lili Dias. Kita berjumpa kembali dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Wah, ini spesial banget ya. Kita lihat ini kepala kita ini sudah berhiaskan. Kita tambah tinggi nih, Kak. Tambah tinggi ya kepalanya ya. Juga ada pohon Natal, di sini juga ada perhiasan Natal ya. Apalagi kalau bukan, sekarang kita akan membahas tentang Hari Raya Natal. Hari Raya Natal. Baik. Nah, Romo Roni, boleh dong diceritain apa sih makna perayaan Natal kita ini, Romo? Iya, Natal itu kan kemuliaan kelahiran Tuhan ya, kemuliaan kelahiran Tuhan. Dan kalau kita kita maknai sebagai orang Katolik pengikut Kristus, sering juga Natal itu disebut perayaan kasih, perayaan cinta kasih, karena Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia itu hanya karena kasih Allah kepada kita. Kita orang berdosa, dimana kalau kita baca kisah penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia, dan kemudian Allah membuat perjanjian dengan Adam dan Hawa. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka mengingkari janji itu. Tetapi karena Allah begitu baik terhadap manusia, Allah tidak mau manusia itu larut dalam dosa, semakin diperbudak oleh dosa, maka Allah menjanjikan seorang Mesias yang akan membebaskan kita umat manusia dengan kelahiran Yesus, perayaan kelahiran Tuhan atau Hari Raya Natal. Maka Natal itu perayaan kasih Allah yang luar biasa terhadap kita umat manusia. Karena kita mengkhianati kasih Allah ya sesungguhnya, tetapi kasih Allah tetap mengalir dalam diri dan hidup kita lewat perayaan Natal. Ya. Yang sekarang kita rayakan berapa puluh tahun belakang ini kita rayakannya setiap tanggal 25 Desember. Ya, perayaan Natal, padahal kelahiran Yesus itu sendiri belum pasti bahwa tanggal 25 Desember ya. Dan perayaan ini juga awalnya itu dirayakan di gereja Timur, gereja Ortodoks. Kemudian dalam perjalanan waktu Gereja Katolik juga ikut merayakannya pada tanggal tidak salah 20 Mei ya, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Maka karena dalam suasana Natal, suasana kita di studio hari ini sangat berbeda ya. Oma Lili dengan tanduknya yang siap mencakar ya. Oh tidak, ini hiasan yang luar biasa. Kemudian dua host kita begitu ganteng ya. Romo juga sangat ganteng. Amin. Ya. Kita doakan semoga kelahiran Yesus tahun ini lahir di hati kedua host. Siapa tahu mereka jadi Romo ya Om. Iya, siapa tahu. Siapa tahu ya. Iya. Bisa jadi. Perayaan cinta kasih di seluruh dunia. Maka kalau kita perhatikan ketika hari raya Natal semua anggota keluarga itu pasti berkumpul. Kayak di teman-teman kita di Muslim, hari raya Lebaran kesempatan bagi mereka untuk kumpul keluarga, pulkam. Kalau kita perayaan Natal juga adalah kesempatan untuk berkumpul di tengah keluarga, merayakan kelahiran Yesus. Hari raya kasih sayang harus dirayakan dengan sepenuh hati. Maka sebelum kita merayakan Natal ada persiapan. Ada persiapan perayaan Advent. Kita mempersiapkan hati dan batin kita menyesali segala dosa dan salah kita, supaya ketika tiba hari raya Natal kita merayakannya dengan sukacita, karena hari raya kasih sayang Yesus lahir di hati dan hidup kita. Maka perayaan Natal itu sendiri memiliki makna yang harus kita kembangkan, kita hidupi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kedatangan juru selamat ya, pertama perayaan makna Natal itu kan kedatangan juru selamat ya. Dalam kitab suci kita tidak menemukan bahwa Yesus itu juru selamat orang Katolik, tetapi dikatakan bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Maka kalau kita ingat salah satu pernyataan mantan presiden kita yang sudah jadi almarhum, bahwa yang harus mengimani Yesus itu bukan hanya orang Katolik, tetapi semua umat manusia. Karena Yesus juru selamat dunia, bukan hanya juru selamat orang Katolik. Tuh.
Itu pernyataan yang sungguh luar biasa dari seorang tokoh bangsa yang sangat nasionalis berhadapan dengan perayaan iman agama-agama lain. Kasih karunia ya, Natal itu juga merupakan perayaan kasih karunia. Kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa terhadap kita umat manusia. Seringkali manusia kita menyia-nyiakan kasih Allah, tetapi toh Allah tetap dan senantiasa mengalirkan berkat dan rahmatnya, kasihnya kepada kita. Maka kalau kita baca dalam Injil, Yesus bilang jangan gigi ganti gigi. Kejahatan tidak boleh diganti dengan kejahatan. Tetapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Karena kejahatan dibalas dengan kejahatan, kejahatan akan berkepanjangan. Seperti Natal ya, walaupun kita jahat terhadap Allah, tetapi Allah tidak membalas kejahatan kita dengan kejahatan. Justru Allah membalasnya dengan kasih yang tak terhingga. Putra tunggalnya menjadi manusia. Itu bukti nyata kasih Allah yang luar biasa terhadap kita umat manusia. Maka seringkali Yesus, ketika kita merayakan Natal, kelahiran Yesus, atau sering juga disebut Immanuel, Allah beserta kita, atau Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan itu perayaan yang luar biasa ya. Dosa membuat manusia itu melangkah pergi meninggalkan Allah. Tetapi justru Yesus lahir untuk mendekatkan kita dengan sesama, mendekatkan kita dengan Allah Tritunggal. Maka setelah perayaan Natal, kemudian kita merayakan Natal punya kaitan erat dengan Paskah. Kemudian juga perayaan Natal itu menghadirkan damai dan sekaligus harapan. Ya, damai di bumi, damai di surga, dan sekaligus harapan. Semoga damai yang kita rayakan di dunia ini kelak kita rayakan di surga abadi. Amin. Maka kelahiran Yesus membuat kita juga harus lahir untuk memperbaiki diri dan hidup kita, meninggalkan segala sesuatu yang mungkin selama ini tidak menandakan bahwa kita anak Allah. Kita tinggalkan itu, kita mengembangkan yang sudah baik yang ada dalam diri dan hidup kita, sehingga perayaan Natal tahun 2023 membangkitkan harapan baru bagi kita, memasuki tahun yang baru dengan sukacita dan harapan yang lebih kokoh akan Allah Tritunggal. Dan sekaligus juga perayaan Natal itu kesempatan bagi kita untuk merayakan sukacita di dalam atau di tengah keluarga kita masing-masing. Iya, Oma. Ya, dan semoga negara-negara yang sekarang sedang bertikai, berperang, bermusuhan, menghentikan peperangannya mereka di dalam suasana Natal ini ya Romo. Dan mereka juga berusaha untuk bertobat dan berdamai, menciptakan damai. Iya. Kita doa banyak ya kalau dalam hal itu ya Oma, supaya Yesus benar-benar lahir di hati dan hidup mereka. Terus kan. Iya. Wis sudah lengkap sekali nih ya Romo Roni menjelaskan dari sejarahnya sampai maknanya perayaan Natal ini. Yang paling senang, berbahagia dan itu adalah anak-anak. Nah, itu gimana Oma? Boleh dong diceritain Oma? Hidangan sudah tersedia, kado-kado untuk mereka, dan mereka bisa bersenang-senang. Ya toh pada hari-hari ini. Iya itu ya Oma. Karena Natal itu juga perayaan pemberian ya, pemberian rahmat, cuma-cuma rahmat yang istimewa dari Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Maka biasanya di kandang Natal atau di bawah pohon Natal biasanya ada kado ya Oma, ada bingkisan yang melambangkan pemberian. Maka seringkali perayaan Natal juga orang tukar kado ya Oma. Ya, harusnya Oma bawa kado untuk cucu-cucu. Tidak bercanda ya, bercanda ya Oma. Banget iya, perayaan pemberian dengan cuma-cuma. Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, maka Allah mengajarkan kepada kita juga untuk memberikan dengan cuma-cuma. Ya, karena kalau saya ingat itu
Rasul Paulus ya kepada suratnya kepada jemaat di Roma, saya lupa bab berapa, ayat berapa, tetapi di situ Paulus mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah menyesal dengan perbuatan kasih-Nya kepada kita. Itu termasuk Allah tidak menyesal memberikan Yesus kepada kita walaupun dunia menolak Yesus pada awalnya. Itu. Baik, luar biasa sekali nih. Oma, boleh dong Oma sebagai seorang Oma nih bagikan sharing pengalaman nih kok merayakan Natal di keluarganya Oma nih bersama anak-anak, cucu-cucu. Nah, saya menemani anak-anak ke tempatnya yang rame-rame di sektor kita. Ya. Ke mall juga, Oma. Ya? Ke mall juga. Mall. Nah, udah Romo, kita sudah merayakan di tempat kita. Oh, di KBG. Di mall kan sudah ada, itu kan sudah disiapin ya untuk anak-anak apa itu hadiah-hadiah kan sudah disiapin, nggak perlu ke mall lagi. Saya pikir cucu-cucu Oma ajak Oma ke mall. Ternyata tidak. Keren, baik deh. Oke deh, saya kira perjumpaan kita hari ini sangat membawa sukacita ya, begitu ya. Jadi Romo tadi sudah menjelaskan dengan sangat gamblang dan jelas, belum lagi Oma sudah menambahkan dengan pengalamannya yang luar biasa tentang bagaimana sih kita merayakan Natal, sukacita Natal, damai Natal, sehingga perayaan Natal kayaknya kita tiap tahun merayakan Natal tapi tetap ada apa ya, sukacita tersendiri ya Oma ya. Jadi nah itu yang menurut saya mungkin juga diharapkan gitu. Jadi dengan Oma Opa menyaksikan Oke hari ini di edisi spesial Natal ini, nah semoga dari studio ini damai dan sukacita Natal terasa begitu ya bagi Oma Opa semua. Menarik sekali ya. Dan yang paling menarik tadi yang Romo sampaikan, Natal itu merupakan kelahiran, juga kelahiran bagi kita. Betul. Iman kita dilahirkan kembali dan jadi momen bagi kita untuk melakukan pertobatan. Ya. Dan mungkin Romo ada yang ingin disampaikan sebelum kita closing? Iya, silakan Romo. Iya. Kalau kita setiap tahun kan kita orang Kristen pada umumnya, orang Katolik kan kita merayakan Natal ya. Jangan sampai perayaan Natal itu hanya sebuah formalitas bahwa kita orang beragama, terutama beragama Katolik. Tetapi kita kurang memaknainya itu di dalam, mungkin kalau kami sebagai pastor, sebagai seorang imam, kemudian sebagai Oma sebagai seorang oma, ibu, istri, dan juga dua pemuda ini. Kita harus memaknainya itu sesuai dengan panggilan dan pilihan hidup kita masing-masing. Sehingga Yesus benar-benar lahir di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jangan sampai kita merayakan Natal, tetapi perkataan kita masih sering menyakiti orang lain. Betul. Maka Yesus tetap lahir di kandang Natal, tidak pernah lahir di hati dan hidup kita. Luar biasa sekali ya. Nah tadi closing dari Romo sekaligus menutup perjumpaan kita nih Kak Joshua di perayaan Natal ini ya, edisi perayaan Natal. Dan kita sekali lagi mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah besar hari Natal ini. Kami merayakannya dengan penuh sukacita, karena kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus adalah tanda kasih-Mu yang besar kepada umat manusia. Kami memanjatkan doa ini sebagai ungkapan syukur kami atas hadirat-Mu dalam hidup kami. Kaulah sumber segala kebaikan, damai, dan kasih. Kami berdoa agar kasih-Mu senantiasa memimpin dan membimbing kami dalam semua langkah hidup kami. Kami juga berdoa agar kami dapat menghidupi pesan Natal sepanjang tahun. Bantulah kami untuk menjadi saksi cinta-Mu di dunia ini, menjalani hidup dengan damai dan keadilan, dan berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kami berterima kasih atas keluarga dan teman-teman kami yang kami rayakan bersama pada hari ini. Berkatilah mereka dan berkatilah kami dengan damai Natal yang sejati. Kami memohon semoga cahaya Natal terus bersinar dalam hidup kami dan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan harapan kepada semua orang yang kami temui.
Semua syukur dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang merayakan Natal di studio ini dan oma opa bapak ibu yang merayakan Natal di rumah dan semua yang menyaksikan tayangan kita ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Romo Roni dan juga Terima kasih Oma. Romo. Terima kasih Oma. Terima kasih Oma, selamat Natal. Selamat Natal ya, selamat Natal dari kita di studio untuk seluruh pemirsa Oke Hari Ini di Rumah. Kami keluarga besar Sosietas Santa Clara bersama kru mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini.